Keluarga Manakari? Samawi? Tahan. Sampai jumpa tahun depan. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita saat ini berada di Padang Arafah ya. Ini Padang Arafah ini adalah salah satu tempat yang menjadi destinasi utama dalam melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena pada saat tanggal 9 Zulhijjah orang yang hajian tidak ada di sini, hajinya gagal, batal total. Maka tanggal 9 Zulhijjah harus di sini. Ya, dari kapan? Mulai ya wukufnya itu mulai tergelincirnya matahari di tanggal 9 sampai besok pagi sebetulnya. Tetapi kebanyakan yang mengambil itu hanya sampai waktu maghrib. Karena gak ada sholat asar, maghribnya itu di Muzdalifah, dia kesana ya. Nah, padahal bisa jadi sampai besok pagi. Bapak Ibu, saat di Padang Arafah semua orang pakai baju yang berwarna putih, dua helai saja. Mau orang yang hebat atau siapapun ya, presiden, semuanya sama. Karena kalau pakai baju biasa tidak sah. Nah, di akhirat apakah ada orang yang pakai PDL? Di akhirat apakah ada yang pakai baju jeans, celana jeans? Oh, tidak ada Bapak Ibu. Kalau di dunia alhamdulillah nih, pada Arafah kita ngumpul tanggal 9 Zulhijjah itu masih diharuskan mengenakan pakaian walaupun harganya mungkin lebih murah. Tapi di akhirat semuanya tanpa ada pakaian. Betul? Nah, di akhirat Bapak Ibu sekalian, lama untuk merenungnya, lama untuk menikmati apa yang pernah dilakukan selama di dunia itu bukan hanya satu hari, tetapi mungkin ratusan bahkan ribuan tahun. Ingat, satu harinya akhirat itu adalah kurang lebih sekitar 80 tahun dunia. Nah, kalau kita berada di Padang Mahsyar nanti sekian puluh tahun, dihitung saja Bapak Ibu sekalian. Kalau di sini kita merenung tanggal 9 Zulhijjah untuk memohon ampun kepada Allah atas apa yang pernah dilakukan dan siap berubah setelah itu, maka di Padang Mahsyar di sana bukan untuk itu, untuk menikmati hasil. Kalau semasa hidup baik, di akhirat di Padang Mahsyarnya Bapak Ibu sekalian akan nikmat. Jarak matahari dengan dunia ini 150 juta kilometer, tapi saat wukuf di Padang Arafah mungkin bulan Juni, Juli itu bisa mencapai 48-49 derajat Celcius. Panas nggak kira-kira? Jaraknya 150 juta kilometer, tapi panasnya segitu. Lalu di akhirat berapa di Padang Mahsyar? Di Padang Mahsyar itu bukan 150 juta kilometer, bukan satu, tetapi ada 7 matahari yang tingginya hanya 1 jengkal dari ubun-ubun manusia. Maka ibu bapak dikatakan ya, dalam beberapa riwayat, nanti di Padang Mahsyar akan ada orang-orang yang tenggelam oleh keringatnya karena banyaknya dosa, sampai ke mata kaki, sampai ke lutut, sampai ke pusar, sampai di sini. Bahkan ada yang tenggelam. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang memiliki mata dititipi oleh Allah tapi untuk maksiat. Diberikan telinga oleh Allah tapi untuk maksiat, yang diberikan mulut oleh Allah tapi untuk maksiat, yang diberikan tubuh oleh Allah tapi untuk maksiat, yang diberikan kekayaan, diberikan jabatan, semuanya dipergunakan untuk maksiat. Maka mereka lah yang akan tenggelam dengan keringatnya sendiri. Itu belum ada apa-apanya. Itu baru di Padang Mahsyar. Sambil kapan? Sambil menunggu giliran untuk ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Padang Mahsyar akan terjadi 2 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang yang saat itu nikmat, nyaman. Kenapa? Karena dinaungi oleh rahmatnya Allah. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh semasa hidupnya. Tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, tidak ada rahmat, yang ada adalah siksa, azab yang sangat pedih pada saat itu. Maka tidak berlaku lagi suami, istri, anak, tidak berlaku lagi. Di situ manusia akan mempertanggungjawabkan hidupnya masing-masing. Tidak bisa mengatakan, tolong ayah, aku bantu, ibu, tolong saya bantu.
anakku aku bantu. Tidak, semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukannya semasa hidup. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi Allah memberikan kesempatan kepada kita, ayo kita bareng-bareng pulang umroh kali ini kita harus berubah. Yang tadinya mungkin mohon maaf suka marah-marah, ayo kita kurangi kalau nggak bisa sekaligus. Yang tadinya mungkin suka mohon maaf berbuat prasangka buruk terhadap suami, marah sama suami, pulang dari sini ayo berubah walaupun tidak sepenuhnya. Kenapa? Karena nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di padang mahsyar. Setelah itu kita akan ditanya, setelah kita akan melalui sirat. Sebelum saya closing, ya, saya meminta kepada semuanya, mari kita bertobat, kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat ini Allah membukakan pintu langit, mengampuni dosa-dosa kita. Demi Allah, kita ini adalah orang-orang yang mungkin barangkali sampai detik ini pun hati kita selalu kotor kepada orang lain. Yang kita rundukan hati dan wajah kita bertobat semuanya. Kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Istighfar semuanya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dhanbil adim wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang maha menyaksikan, lihatlah kami hari ini sedang berdiri di padang Arafah. Walaupun ini bukan tanggal 9 Zulhijjah, tapi kami yakin tempat ini adalah tempat yang mulia di hadapan-Mu. Maka kami memohon kepadamu hari ini, ampunkanlah seluruh dosa yang pernah kami lakukan selama ini ya Allah. Dari mulai akil balik kami hingga detik ini. Inilah kami hamba-hambamu yang mungkin banyak melanggar firman-firman-Mu di dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ampunilah dosa syirik musyrik kami ya Allah. Ampunilah dosa iri dengki zalim takabur ya sombong kami ya Allah. Ampunkanlah kami bila kami selama ini pernah marah kepada istri, pernah marah kepada suami, pernah jengkel kepada istri, pernah jengkel kepada suami. Maka mungkin juga ada di antara kami yang pernah berlaku kasar kepada pasangan hidup kami. Kami memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma ya Allah, inilah kami yang mungkin pernah berbohong, pernah iri dengki, pernah zalim, pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Maka tolong ampunilah segala perbuatan dosa yang pernah kami lakukan, baik dosa yang besar ataupun yang kecil, yang disengaja atau tidak disengaja, yang terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Allahumma ya Allah, kami pun memohon kepadamu, apabila dari mulai akil balik sampai detik ini kami pernah melakukan perbuatan baik, tapi dilakukan bukan karenamu, kami melakukannya hanya ingin dipuji, hanya ingin disanjung, maka kami hari ini memohon kepadamu, jadikanlah semua perilaku baik kami, perbuatan baik kami yang pernah kami lakukan dari dulu sampai saat ini, jadikanlah semuanya karenamu ya Allah, lillahi ta'ala. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami pun memohon kepadamu, ampuni dosa kedua orang tua kami yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, yang masih saat ini sehat ataupun yang sedang sakit. Tolong ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Yang sedang sehat, bahagiakan hatinya ya Allah. Yang sedang ada di dalam kubur dan sedang kau siksa karena dosa-dosanya, maka ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Amin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu, mudahkanlah urusan dunia akhirat kami dengan semudah-mudahnya. Rabbana taqabbal minna du'ana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya ke atas semuanya, tunjuk tangan, tunjuk seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.